segenap keluarga Agus Muhammad Jawahari Nazirun, Gus Mujab, dan tim dari baik dari Mojokerto dan Surabaya yang menghormati para kiai, para bunyai, para gus-gus, para nenek, asatid yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini dapat melaksanakan kegiatan yang sangat baik sekali. Tidak lain, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini menjadi amal yang soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Asatid yang kami hormati, mohon izin kula tengah sing kita komputer menjalani keluarga. Nah, semua jilid 3 nggih kasane tamu-tamu. Wis sadurunge biasanya tiyang niku malu bertanya sesat jalan nggih. Nama saya Arif, Pak. Nggih, kepanjangannya Khairul Ma'arif, panggilannya Arif mawon nggih, asli Mojokerto. Cuman sekarang juga punya mertua di Lamongan, juga punya kerabat di sini. Mana ini Benowo sebelah sini juga punya ini nggih. Tonggo dhewe iki bae. Dunia niku ngoten nggih. Berubah kayak itu dewi. Alhamdulillah anak baru 4, istri 1 ya. Baru 1 Pak, betul baru 1. Anak pakai kurang kalau anak kono nggih, karena ibunya cuma itu saja nggih ya. Sampun jilid 3. Apa strateginya jilid 3? Yaitu untuk memberantas bacaan anak yang tidak tawalud, mohon maaf, atau delewer. Jadi nanti anak-anak setelah membaca jilid 3 atau juz 3 tidak ada yang membaca kayak Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah, itu baik lam yang disukun atau mim yang disukun. Selanjutnya yaitu membiasakan mizanul qiraah, ukuran panjang pendeknya qiraah. Ya. Antara maktobi 1 dengan maktobi yang lainnya itu sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berarti mizanul qiraahnya betul terjaga. Itu misinya. Sehingga Bapak Ibu, tujuan dari juz 3 atau jilid 3 yang pertama adalah anak bisa membaca huruf yang berharokat fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Selanjutnya juga pengenalan huruf sukun, okay, baik dan bertasydid, hamzah wasol, al-takrif, serta menempatkan makhraj qalqalah dan hamis. Yang ketiga, anak bisa menulis kalimat yang 4 huruf dan merangkai huruf yang belum dirangkai. Ini menjadi penting. Karena apa? Karena ini adalah tolak ukurnya atau pondasinya nanti anak-anak bisa menulis pekon. Kalau di juz 1, juz 2 anak-anak hanya dipelajari cara menebali saja, okay? Tapi di juz 3 sudah bisa merangkai atau menulis kalimat 4 huruf yang merangkai, yang masih bisa terus dirangkai. Ya. Anak-anak bisa memahami angka-angka Arab ratusan dan ribuan. Kalau di jilid 1, jilid 2 itu masih ada angka satuan dan angka puluhan. Selanjutnya, strategi mengajar saya kira sama, okay. Ini jumlah santri satu kelas maksimal 20 anak dengan pola klasikal individual. 15 menit baca peraga secara klasikal, 30 menit individu baca satu-satu dan yang lain menulis, selanjutnya 30 menit materi tambahan.
Ibu yang kami hormati, ada pertanyaan, Ustaz, saya itu kalau di TPG tidak sampai 75 menit seperti ini, katakan cuma 60 menit, mana yang harus dikurangi? Maka kalau menurut hemat kami, yang dikurangi adalah materi tambahannya, ya. Untuk 15 menit ini itu adalah wajib. Wajib apa? Di setiap kelas harus ada peraganya. Dan ini hukumnya fardhu ain. Nggih. Enggak fardhu kifayah lagi. Barang siapa yang tidak melaksanakan maka berdosa. Juga ya. Sampai sebegitunya. 15 menit baca peraga secara bersama-sama. Karena survei membuktikan bahwasannya keberhasilan anak-anak membaca jilidnya, membaca jusnya, membaca bukunya itu karena ditunjang oleh dia bisa membaca peraga. Jadi jenengan tidak usah menerangkan lagi karena pokok bahasa sudah ada di situ semuanya. Bapak Ibu yang menghormati, maka 15 menit tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kalau kurang gimana? Lebih baik. Lebih baik gimana maksudnya itu? Antara halaman 1, membaca halaman 1 sampai halaman terakhir seumpamanya ini kok cuma 10 menit, tidak apa-apa. Yang katakan peraga itu ada 20 halaman sampai halaman 15, wes 15 menit berarti gimana? Harus di stop, dihentikan. Terus kekurangannya gimana? Dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Nonton ya. Kenapa seperti itu? Mohon maaf. Kenapa kok seperti itu? Karena stressingnya anak-anak memang peraga menentukan, tapi stressingnya paling 30 menit individu. Anak bisa naik bukunya karena dia ini ada waktu ini. Khawatirnya kalau ini lebih dari 15 menit katakan, atau 20 menit sampai 30 menit, berarti ini berapa cuma? Katakan 20 menit, padahal anak dalam satu kelas itu ada 20, berarti satu anak dapatkan berapa menit itu? 1 menit ya? 20 atau 10 menit berarti 2 menit ya? Atau 1 menit lah, berarti kan terlalu pendek. Dan ini mohon maaf, maka memang ada asas keadilan di situ ya. Katakan ada 30 menit ya, di situ ada anak 10, berarti tinggal membagikan saja, berarti satu anak mendapatkan 3 menit. Ya, maju satu-satu, anak itu dapat 3 menit. Supaya apa? Ya, itu tadi berkeadilan, keadilan sosial bagi TPG siapa itu? Adil. Isok gak isok 3 menit. Gak ngerti ku anake. Jeragane umpamane wonten nggih ya, mboten napa-napa, wis lanjut ae. Terus yaitu 30 menit materi tambahan. Selanjutnya latihan makhrajul huruf kaf sampai ro, buku makhraj dan sifat huruf halaman 13 sampai halaman 20 seperti di silabus dengan sakit bersani itu ya. Materi hafalan surat Al-Kautsar sampai dengan doa ketika lupa membaca basmalah di awal makan. Buku materi hafalan halaman 13 sampai halaman 15. Tes kenaikan jilid, jangan kenaikan jilid 4, juz 4. Bahasanya yang buka itu juz, bukan jilid. Habis apa-apa lagi ya. Jilid apa-apa juz apa-apa. Jika di tas saya ada bacaan salah, nyeleweng, sembrono dan kurang lancar, salah satu saja, halo, jangan dinaikkan jilidnya. Sepakat ya? Karena apa? Karena kita ini sebagai demi kualitas anak-anak, khawatirnya kita terlalu toleransi, banyak sekali kesalahan dari jilid 1 sampai jilid ke atas, nanti yang menjadi korban biasanya adalah kelas finishing. Guru sih dukur dhewe bagian ujian, ya Allah maca ae gak iso rek, bedano panjang pendek gak iso dan
podo narane. Wes, tak kae anak ngaji. Ngono-ngono. Ngamen mari ngono yo sing salah ngoten niku. Guru. Makanya harus hati-hati. Maka diwasgaske. Hati-hati, waspada dan tegas. Setegas zaman akhir itu setegas, nggih. Enggak boleh dibuat mainan sama anak-anak, apalagi orang tua. Korek nggih. Pentasih adalah kepala TPQ atau ditunjuk. Kalau dia membuat dipersilahkan. Tapi memang secara singkat itu adalah kepala TPQ. Kenapa? Ini sebagai penjaga gawang terakhir di lembaga tersebut. Makanya dihimbau kepala TPQ, mudir-mudirohnya itu tidak memegang kelas. Oke, kenapa? Dia sifatnya monitoring, melaku sama dia. Kalau ada guru yang tidak masuk, dia masuk sebagai badan juga. Orang arek rame, orang arek nangis. Wong tuh kasih buahnya itu jadi BK, jadi wong tua, jadi bagian ngepel kadang-kadang itu kepala sekolah itu ya, betul-betulnya. Maka harus tegas. Gak ngerti itu anaknya kiai ini, anaknya gusi, anaknya donature. Kalau memang tidak mampu membaca, maka dia tidak ngaji atau juz. Materi tes halaman 41-44. Kenapa ke halaman 41-44? Ini adalah materi evaluasi. Halo. Oke. Materi evaluasi. Apakah diperbolehkan halaman-halaman selain itu? Diperbolehkan. Khawatirnya aku gurunya pinter. Guru jadi terus. Kok saya pikir langsung aja. Mata pun sih kalau papan kocor. Apa lo ngomong? Jadi mau saya pinter-pinter lah. Karena pinter-pinter kalau itu luar biasa. Pakai HP ini dari nanti ya. Makanya kalau kita diperbolehkan di luar 41-44, akan tetapi kalau bisa halaman yang sebelum evaluasi, katakan biasanya halaman 20 halaman yang sebelum pokok bahasa, mohon maaf. Katakan pokok bahasanya halaman 20, maka yang diujikan halaman 19. Sengaja ya. Katakan pokok bahasanya halaman 25, yang diujikan halaman 24. Ya, karena biasanya pokok-pokok bahasa itu apa larang biasanya, makanya diujikan adanya halaman-halaman evaluasi. 41-44 wakil semuanya memang, diperbolehkan diajar. Pun jilid 3. Sebelum jilid 3 Ini sebentar sebelum jilid 3. Ada beberapa hal yang perlu diketahui menjadi seorang syarat menjadi ustadz. Pertama ikhlas, kedua keras, ketiga cerdas. Kalau kamu menikahnya 5 as itu.
keempat kualitas, kelima tuntas. Ikhlas itu apa? Memberikan terbaik buat anak-anak. Dibayari nggak dibayari, di THR nggak dikasih THR, bayarannya mudah nggak mudah, ikhlas. Mantap aku. Sepakat ya? Kurang jalo. Kerja keras. Jadi guru bu, benar sekarang kerja keras. Kelasnya apa? Kerja kerasnya itu tidak ada pengajar saja. Karena ngajar dong baru mulai situ sudah sakit. Ya. Awan bengi bu, sore mulang, malam mendoakan. Kerja kerasnya itu cerdas, harus mengetahui tipikal anak. Dia anak sekarang tak keras, tak sentak nangis. Dia hari kena sentak tambah semangat. Dia hari tak lulus tambah kelamak. Orang hari dilulus tambah semangat. Ini kudu sih cerdas. Maka perlu seperti ini, ada pembinaan, rutinitas, mudarosah, ya, menunjukkan kualitas panjenengan. Diasah terus itu lidai, diasah terus itu kemampuannya, baik dari segi lisan, pengetahuan dan lain sebagainya. Maka yang nomor 5 adalah tuntas. Tuntas itu gimana? Adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Nek panjenengan melihat anak didik panjenengan yang apa nggih, dari awal dia tidak bisa membaca Al-Qur'an sampai dia itu dihatami, diwisuda pokoknya. Yang paling terharu itu mesti biasanya adalah gurunya. Ya Allah rek, kok keriting biar momen tak saiki sudah dihatami. Wah, biasanya gitu. Sehingga Bapak Ibu, karena jenengan terapkan semuanya, maka kalau di metode yang buah, estimasi waktu pembelajaran dari anak dia itu tidak bisa sampai bisa berapa? Bahkan kita analogikan ya, juz 1 atau jilid 1 ada 44 halaman, jilid 2 ada 43 halaman, jilid 3 ada 44 halaman, jilid 5 45 halaman, jilid 5 46 halaman. Al-Qur'annya adalah 40 kali tatap muka, jilid 6-nya 45 halaman, jilid 7-nya 39 halaman, maka totalnya adalah 346 halaman. Kita pakai angka-angka logika saja. Apabila dalam 1 minggu aktif 5 hari, maksudnya TPK itu Senin sampai Jumat, liburnya hari Sabtu dan hari Minggu, maka 346 ini dibagi dalam 1 minggu. Ada 5 hari masuk, dalam 1 bulan ada 4 minggu, dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka kena 1,44 tahun digenapkan menjadi 1,5 tahun. Setahun setengah anak dari gak bisa ngaji sama sekali sampai dia itu khatam. Halo? Sanggup ya? Makanya memang mohon maaf ya. Modelnya itu seharusnya kan dari dia bawah ke atas, semakin lama semakin mengerucut. Maksudnya semakin cepat waktunya. Oke, katakan jilid 1 2 bulan karena jilid 1 permulaan ya. Maka jilid 2 harus 1 bulan setengah.